Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan berita tentang Timnas Indonesia hari ini yang lagi ramai menjadi perbincangan para kritikus sepak bola, para pecinta sepak bola tanah air. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Let's go! Martin Paes, kiper kelas kakap yang memilih Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia termahal keempat adalah Martin Paes. Harga pasar Martin Paes cukup tinggi dengan nilai 1,74 miliar saat ia bermain untuk Nijmegen. Nilai pasar Martin Paes kemudian meningkat saat ia bergabung dengan FC Utrecht yang mencapai 26 miliar dan menjadi yang tertinggi dalam karir sepak bolanya. Saat ini harga pasar Martin Paes mencapai 20,86 miliar. Martin Paes sendiri saat ini bermain sebagai kiper untuk FC Dallas sejak tahun 2022. Ia juga pernah membela Nijmegen di tahun 2016 sampai 2018, Utrecht dan Jong Utrecht di tahun 2018 sampai tahun 2022. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2024. Kini kiper berusia 25 tahun itu siap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Martin Paes sendiri dilahirkan di Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei 1998. Keturunan Indonesia Martin Paes berasal dari neneknya yang lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Pare yang sekarang berada di Kediri, Jawa Timur. Vietnam U19 dipastikan tersingkir di Piala AFF U19 2024 setelah di pertandingan hari ini, Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024, Makanya jangan kalah telak suka menghadapi nyinyir ya. Australia di Stadion 10 November Surabaya dengan skor 6-2. Gol kemenangan Australia dicetak hat-trick Jake Najdovski menit 18, 38, 65 dan Aryo Sulemani menit 48 serta Zain Zam Helwe menit 74, Luke Anthony menit 96. Adapun gol balasan Vietnam Goodbye, diciptakan Vietnam. Tuan Dung. Takut posisinya diambil oleh Normal nggak sih kalau para pemain keturunan mau main di Timnas Indonesia saat Indonesia sudah berkembang? Justin Hubner menurut aku agak berlebihan soal sindirannya kepada pemain keturunan yang mau main saat Indonesia mulai bagus. Pemain-pemain seperti Kevin Dix, Mesilgers, Oli Romeni, dan masih banyak pemain keturunan lainnya, mereka punya sikap tersendiri untuk menentukan kapan mau membela Timnas Indonesia. Dan Justin Hubner harusnya bersikap terbuka kepada mereka. Kalau mereka pemain yang bagus juga akan menguntungkan timnas kita nanti. Atau jangan-jangan Justin Hubner takut kalah saingnya, bakal digeser posisinya sama Mesilgers. Kayak mana menurut kalian? Komen di bawah. Australia Vietnam ya. Mereka kalah 6-2 ya teman-teman ya. Sebelumnya Next. selamat dulu buat timnas kita tercinta karena berhasil membobol pertahanan Grendel dari Kamboja dan menang 2-0. Selamat dulu pokoknya. By the way, makasih buat dua back andalan kita, terkhusus Kadek Arel karena golnya keren banget. Tapi terlepas dari itu semua, ada hal yang ingin gue bicarakan sama kalian semua. Mungkin pemikiran kita sama nih. Coach, jangan terlalu lokal-lokal banget lah. Janganlah. Coba lihat aja di babak pertama, kita cuma mengandalkan lemparan membelah samudra. Dan peluang kita hampir nggak ada. Lemparan Lihat membelah samudra. ketika Welber masuk gantiin Pigo Dennis, permainan berubah, stabil, banyak peluang-peluang dan kreativitas. Dan bahkan ketika Raven masuk, walaupun dia nggak nyetak kayak Kakak, itu dia banyak kontribusi dan menyulitkan bek lawan. Lihat ada benturan, bek lawan pusing, sehingga menciptakan peluang-peluang atau celah-celah. Ayolah coach, jangan terlalu lokal-lokal banget lah. Kalau kualitasnya memang bagus, ya mainkan dari awal. Iya. Karena yang luar itu tidak selalu buruk dan menciptakan hal yang Bau-baunya ini. yang ganggu kelokalan. Coach Indra kayaknya. Coba aja tanya sama kunci Inggris, tanya sama rumput Jepang dan jambu Bangkok. Nah, jadi bagaimana menurut Leo? Ya. Jadi akhir-akhir ini timbul begitu banyak pertanyaan. Kenapa sih Coach Indra Safri itu seperti kayaknya rada-rada anti naturalisasi, sekalipun pernyataan-pernyataan yang diberikan itu ya agak mendukung, tapi lewat sikapnya seperti ya kalau pemain naturalisasi bagus mainkan dong, jangan terlalu lokal-lokal amat seperti yang dikatakan oleh abang ini ya. As we all Kalian yang know, paling tahu. even both team or both country, Lu negara kocak. that this game we are Bentar.
Halo negara paling nyinyir di Asia Tenggara yaitu Malaysia. Harusnya kalian malu karena kenyataannya negara kalian bukan lagi level kami. Kalian gak akan pernah bisa mencari pemain keturunan seperti Indonesia karena itu memang gak akan ada. Ya, harus begitu, nggak boleh sombong ya. Kim Panggon meninggalkan Malaysia. They get hit on the counter. Pemain Singapura nomor 5 punya masalah pribadi Could they sama get Witan. a late goal here? They're trying to take him out. Still with Sulaiman here. They're trying to take him out. Emang They get hit on the counter. sengaja mau dijatuhkan teman-teman. Itu bahaya itu ya, bisa menimbulkan cedera. Ini kurang asem itu. Gua jujur bangga banget lihat Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos ke fase ketiga tuh susah banget loh. Bahkan Indonesia terakhir cuma jadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Dunia. Kalau mau kilas balik, kualifikasi 2022 semua pertandingannya kalah waktu itu. Pelatihnya Simon. 2018 nggak ikut kena sanksi FIFA. 2014 dibantai 10-0 lawan Bahrain. 2010 dibantai Syria 11-1. Dan gilanya, Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke fase ketiga Piala Dunia 2026. Dan gue inget banget pas Indonesia kalah 4-0 lawan Thailand di final Piala AFF. Ya, Alexander Polking bilang Indonesia punya masa depan cerah dengan skuadnya sekarang karena banyak pemain muda. Dan yang bener aja, dalam 2 tahun prestasi Indonesia banyak banget. Lolos 16 besar Piala Asia, semifinal AFC U23, dan sekarang lolos ke fase ketiga dan dipastikan masuk Piala Asia 2027. Thailand yang dulu bantai Indonesia di Piala AFF pun gak lolos ke fase ketiga. Gila, Indonesia luar biasa banget. Gue mau terima kasih kepada semua pemain, jajaran pelatih dan ofisial yang udah berjuang sampai Indonesia bisa di titik ini. Juga jangan lupa terima kasih juga sama pendahulu seperti pemain generasinya BP, Budi Sudarsono, Kurniawan, Bua Solosa yang dulu rela berjuang untuk Indonesia dengan fasilitas seadanya. Walaupun kalian tidak memberi prestasi untuk Indonesia, tetapi jasa kalian tetap diingat oleh seluruh rakyat Indonesia dan perjuangan kalian kini sudah dilanjutkan dengan generasi muda yang sekarang. Jadi next apa sekarang? Kalian pada yakin nggak Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Yakin. Nathan ngomel. Suka ngomel. Semuanya diomelin sama Nathan, teman-teman. Namanya katanya bukan Nathan Noel, Nathan ngomel. Netizen ada-ada aja ya. Untuk seluruh Bung Towel sebut timnas U23 masyarakat kalahkan Korsel Indonesia karena dan beruntung. seluruh Oh, ini pencinta udah lama sepak ini. bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel supaya orang ini tidak dikasih panggung karena sesungguhnya betul ya. dia Ada paling berat itu. Paling berat gitu. Ada Jepang di situ, ada Australia, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Tiongkok. Bahrain, Tiongkok, saya pikir kita masih bisa ambil ya, Coach. Betul. Berapa orang sih yang lolos? 2. 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. Habis itu kan ada 3-4 ada bikin grup lagi. playoff. Ya, jadi 6 tim bikin 2 grup. Oke. Yang juara grup di putaran keempat itu langsung masuk, lolos. ya. Optimis Yang dong ya kita runner ya. up diadu lagi untuk ketemu dengan runner up Yang lain. benua lain. Gitu. Kalau menang, lolos juga. Ya, jadi kita harus bisa masuk ke rank 4. Minimal. Jepang, Australia, forget it lah. Ya. Berat. Untouchable itu ya, Ya, untuk Indonesia. karena mereka udah langganan Piala Dunia. Arab Saudi mesti bisa ambil dong. Arab Saudi berat juga. Arab Saudi berat juga kalau gue Tapi bilang. masih bisa imbangin lah. Bisa melawan. Bisa lah, bisa melawan Tapi lah. untuk Termasuk Australia, bro, gue sih masih bisa melawan lah. untuk ya melawan bisa, Ya, tapi ya. untuk curi poin berat. Ya. Yang bisa itu ya ngalahin Bahrain sama Tiongkok. Ya. Di posisi 4. Ya, di posisi Target dulu. 4. Ya, Sehingga realistisnya masuk ke babak keempat. Ya, realistisnya itu posisi 4. Nah, pada saat posisi 4 Indonesia sama Saudi dengan Coach, 4 Indonesia negara hajar lainnya Saudi. kan masuk grup Jangan, baru. jangan. Ya. Ya, kita lihat drawingnya seperti apa. Nah, kalaupun nggak bisa jadi juara grup, usahakan jadi runner up. Ya. Ketemu runner up di grup satunya. Usahakan menang, ketemu tim dari benua lain. Nah, di situ mungkin kita Punya peluang 30%, tapi bisa masih ada lolos. Ya, itu Yang gitu. penting fokus dulu ke sini, terutama di kandang lawan Bahrain, Tiongkok. Nggak boleh itu kalah. Ya, nggak boleh kalah. nggak boleh, Miss. Nah, berusaha di sana kayak kita lawan Vietnam, rumputnya bagus dan lain-lain. Ya. Ya, permainan kita lebih cocok. Atau jangan-jangan karena rumput jelek kita menang, Coach. Mungkin.
atau gara-gara panasnya. Itu mainnya di Surabaya kan? Kapan? Berikutnya. Iya. Oke teman-teman semuanya. Tapi Jadi sekarang gini. ya kita bisa melihat bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia ini ya taruhlah 40% teman-teman ya. Target yang diberikan kepada Coach STY adalah peringkat 3 dan keempat karena kita realistis ya. Untuk berada di peringkat 1 ataupun 2 itu benar-benar ya harus melewati proses yang sangat sulit melawan Jepang, Australia ataupun Arab Saudi. Kita bisa melawan, tapi untuk mencuri poin itu susah. Tapi apakah nggak bisa? Bisa, segala kemungkinan bisa terjadi. Indonesia mungkin saat ini dipandang paling lemah dalam grup ini. Indonesia mungkin dipandang tim debutan dan mungkin akan menjadi juru kunci ya dalam round ketiga di grup C ini teman-teman. Tapi ya segala sesuatu bisa terjadi. Saya percaya Indonesia sekarang itu mempunyai kekuatan yang bisa dibilang levelnya sudah tinggi dan saya percaya bisa bersaing. Ya, bisa bersaing dan bahkan bisa memberikan perlawanan yang sangat sulit kepada Jepang, Australia atau Arab Saudi. Ya, karena lihat Argentina saja sulit untuk membobol gawang Indonesia. Argentina loh, peringkat 1 FIFA. Itu kesulitan untuk membobol timnas Indonesia, ya. Berarti Indonesia ini mempunyai kualitas dan kapasitas yang bisa memberikan perlawanan yang benar-benar berarti yang bisa membuat mereka stres. Intinya fokus dan untuk menemukan performa yang terbaik timnas yang ada. Saya percaya, saya terlalu yakin teman-teman ya. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Tulis kolom komentar. Apakah kalian percaya dan yakin Indonesia bakal memberikan hasil yang terbaik di grup C ini? Tulis kolom komentar. Saya pamit. See you in the next video and God bless. Bye guys.